Ibu Fauzia, apakah Ibu Selamat ada pagi. waktu? Selamat Apakah pagi, Bu Ibu ada Isti. waktu? Selamat pagi Hmm, ya. Ini lagi iya. longgar, Bu Is. Oh Gimana? iya. Gini Bu Fauzia, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, gitu. Jadi, silakan Bu Is. Kalau misalnya mau cerita, mau sharing, silakan, monggo. Ceritakan apa yang mengganjal di hati Bu Is. Mungkin saya nanti bisa membantu gitu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya perhatikan murid saya tuh kurang antusias saat pelajaran. Bu Fauzia, gimana? Oh, Ini kurang antusiasnya kira-kira di setiap pembelajaran atau hanya pembelajaran tertentu, Bu Is? di semua mata pelajaran Bu. Di semua mata pelajaran, nggih. Mm-mm. Kok Bu Is itu bisa menyimpulkan bahwa anak-anak kurang antusias. Antusias itu menurut Bu Is itu berdasarkan indikator apa itu? Gini Bu, ketika saya beri tugas, murid-murid saya itu Ya. mengumpulkan tugasnya itu hanya sekitar 60% Bu dari jumlah siswa. Murid saya itu memperoleh nilai memenuhi KKM-nya di setiap akhir tema hanya sekitar Ya. 50% Ibu dari jumlah murid tadi. Jadi murid saya itu tidak mengikuti remedi lumayan banyak Bu, yang mengikuti remedi itu lumayan banyak Ibu. Hmm, gitu ya Bu Is. Mungkin ada Mhm. hal lain lagi Bu Is? Iya, jika dilihat dari kehadirannya, setiap hari itu selalu hadir Ibu. Ada yang hadir, yang juga tidak ada yang tidak berangkat juga Ibu. Oke. Jadi saat ini muridnya Bu Is itu kurang antusias gitu ya dalam pembelajaran ya. Jadi ada beberapa indikator yang membuat Bu Is berkesimpulan seperti itu. Jadi anak-anak itu kalau diberi tugas yang mengumpulkan hanya sekitar 60%. Kemudian Hmm, kalau ada tes itu hanya 50% yang berhasil melampaui KKM. Terus kehadirannya juga kurang baik gitu ya Bu Is, nggih? iya, iya Lalu Ibu. untuk obrolan hari ini yang Bu Is harapkan apa ini? Kita ngobrol Saya ini harapannya gimana? gini Bu, saya mengharapkan setelah obrolan kita ini, saya mendapat solusi atas permasalahan saya tadi Bu. Murid-murid saya dapat antusias belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran di kelas saya Ibu. Oh gitu. Jadi Bu Is itu mengharap ya, jadi anak-anak lebih senang, lebih antusias dalam pembelajaran gitu, nggih. Sekarang coba Bu Is ingat-ingat deh, kira-kira menurut panjenengan yang membuat anak-anak itu sampai kurang antusias dalam pembelajaran itu kira-kira apa Bu Is? Oh, gini Bu, saya juga bingung Ibu. Tapi kalau saya ingat kembali, mungkin murid-murid saya itu merasa bosan kali ya Bu ya, karena pembelajaran saya itu terlalu monoton. Terus saya juga terlalu dominan untuk berbicara Ibu. Jadi gimana cara ngajar Bu Is di kelas biasanya itu? Yang saya lakukan itu di kelas yaitu menerangkan, bercerita di depan murid-murid saya Ibu, dan tanya jawab. Selain itu, murid saya minta membaca materi di buku pelajaran Ibu. Oh gitu. Tapi saya yakin lah kalau pembelajaran kan tidak selalu nggak antusias. Pasti kadang kala anak-anak juga antusias ya. Coba deh Bu Is ingat-ingat kira-kira itu yang membuat anak antusias itu pas apa gitu. Coba diingat-ingat Mmm, lagi. Mungkin murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik Ibu, menyenangkan, dan pelajaran yang membuat mereka aktif. Mungkin itu ya Bu ya? Oke oke menarik ya Bu Is ya. Kalau menurut Bu Is sendiri nih pembelajaran yang asik, menarik, menyenangkan buat murid itu yang kayak gimana sih?
Menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan itu, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Lalu menggunakan model pembelajaran yang dapat membuat murid itu aktif. Terus Ya. ada ice breaking juga, atau bisa menggunakan game dan permainan-permainan supaya pembelajaran itu lebih menarik, Bu. Oke. Kalau untuk model pembelajaran nih, Bu Is, menurut model pembelajaran kayak gimana nih yang membuat anak itu aktif di kelas itu? Eee, Model pembelajaran discovery learning, Bu, yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan Hmm. secara mandiri pengetahuan yang disampaikannya. Selain itu, Bu, ada problem, based learning yang dapat digunakan untuk mendorong murid belajar dan bekerja secara kolaboratif dalam mendapatkan solusi dan berpikir kritis. Masih banyak lagi ya, Bu, ya, kayaknya, Bu? Oh ya, oke. Jadi Mhm. sebenarnya banyak ya model pembelajaran yang sebenarnya bisa membuat anak-anak aktif nih Bu Is. Nggih. Kalau untuk ice breaking-nya gimana Bu Is? Udah pernah melakukan ice breaking kan ya? Iya, Cerita Bu, dong Bu, sharing mhm. buat saya nih. Iya, kalau Oke. ice breaking ini kan sifatnya itu bermain ya, Bu, ya, untuk mengurangi Ah, kejenuhan betul. murid. Jadi saya bisa menggunakan, apa itu, macam-macam tepuk atau game yang asyik dan menarik, Bu. Oke. Gini Bu Is, kalau tadi ya, kalau ice breaking-nya seperti itu. Kan tadi Bu Is menyebutkan lah sekilas bahwa kalau ada kadang juga menggunakan pembelajaran melalui permainan ya. Boleh dong cerita sama saya Bu, kira-kira kayak seperti apa Bu? Nanti mungkin bisa saya adopsi itu Bu. Oh ya, gini Bu Fauzia. Dulu itu saya pernah menggunakan permainan window shopping, Bu, dalam pembelajaran. Dan Hmm. anak-anak tuh senang sekali, Bu. Nanti saya akan mencari referensi permainan lain, Bu, di Google atau di YouTube, Bu, untuk saya gunakan di pembelajaran gitu, Bu. Oke, keren ya Bu. Window shopping ya. Oh Boleh iya, nih, Ibu. nanti kapan-kapan saya boleh nih menggunakan ini. Nah, ini menginspirasi saya juga, Bu. Oke, kalau untuk tugasnya, Bu, tadi disampaikan Bu Is kalau anak-anak itu agak males lah kalau mengumpulkan tugas. Bahkan satu kelas itu hanya 60%. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu ya? Kemungkinan karena itu tugasnya terlalu banyak, Ibu. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam atau menarik gitu, Bu. Bu Is kalau di kelas biasanya menggunakan sumber belajar apa, Bu? Saya itu biasanya menggunakan buku teks atau buku siswa, Ibu, yang saya gunakan di dalam pembelajaran. Oh iya. Menurut Bu Is, selain buku teks itu ada nggak sih sumber belajar lain yang bisa digunakan gitu dalam pembelajaran? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti gambar, video artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, eee, karena karena minat murid saya itu berbeda-beda, Ibu. Jadi kita carinya tuh Banyak di juga ya, Bu, ya? beberapa tempat, iya. Lumayan banyak itu, Bu. Kira-kira masih ada lagi nggak, Bu? Iya, Ibu, kita juga menggunakan alat peraga yang dibuat langsung oleh anak-anak. Saya pikir menarik, Bu, kalau kita menggunakan alat peraga itu. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren yaitu, Bu, di TikTok seperti itu, Bu. Kayak anak-anak itu suka dengan TikTok gitu loh, Bu. Seperti itu juga bisa, Ibu. Gitu ya. Jadi anaknya itu membuat media sendiri ya. Keren banget itu, Bu Is. Apalagi tadi Bu Is menyampaikan bahwa anak-anak diajak main TikTok ini. Wah, nanti bisa saya tiru ini, Bu Is. Anak-anak bisa ini dikasih tugas mulai TikTok. Kalau biasanya nih, Bu Is, sumber-sumber belajar itu kira-kira nih nanti kalau misalnya Bu Is menggunakan sumber belajar seperti itu, ambilnya dari mana nih? Oh, gini Bu, untuk gambar itu bisa saya download dari Google, lalu dicetak dengan ukuran yang cukup besar Ibu, untuk menampilkan di depan murid. Video itu bisa saya tunjukkan langsung dari YouTube dengan LCD Bu. Lalu untuk artikel tuh bisa saya download dari Google, lalu saya print untuk dibagikan kepada murid pada saat pembelajaran begitu Bu Fauzia. Oke, kalau buat alat peraga, Bu, sama TikTok itu loh, Bu, boleh dong dijelaskan, Bu Is biasanya seperti apa? Oh gini Bu, karena murid saya ada yang aktif sekali Bu. Jadi Hmm, kalau diberi kesempatan belajar,
dengan membuat sesuatu pasti akan senang ya, Bu. Dan hasil karya Iya. murid ini yang saya menjadi media belajar yaitu mereka juga begitu senang. Yang aplikasi TikTok, murid itu bisa membuat tugas dalam bentuk video dengan memanfaatkan aplikasi video. Jadi sesuai dengan minat murid, Bu, yang diinginkan. Bisa diupload juga ya, Bu ya? Wah, keren itu, Bu. Luar biasa ya, Bu Is ya. Jadi, sekarang nih nilai rencana Bu Isti nih, kan tadi kita udah bincang-bincang banyak nih, kayaknya banyak. Justru Mhm. malah saya yang banyak belajar nih dari Bu Isti nih. Ada berbagai macam tadi yang disampaikan luar biasa sekali. Kira-kira rencananya Bu Is nih, rencana yang mau dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi panjenengan tadi, biar antusias anak mulai terbangun, gimana Bu Is? Gini Bu Fauzia, jadi yang pertama itu saya akan melakukan pemetaan kebutuhan murid, ya kan. Karena minat murid itu berbeda-beda, Bu. Jadi saya harus merancang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dengan model pembelajaran yang bervariasi, Bu. Serta menggunakan sumber belajar yang beragam seperti gambar, video, artikel, hasil kreasi murid, atau bisa juga dengan TikTok tadi, Bu. Selain itu, Bu Fauzia, untuk mengurangi kejenuhan murid pada saat pembelajaran, saya akan melakukan permainan-permainan atau ice breaking yang membuat anak itu eh, sangat senang, Bu. Begitu, Bu. Keren Dan banget tuh, Bu. menjadi aktif dan termotivasi untuk belajar kembali, Bu. Begitu, Bu. Dengan Rencana Bu Isti luar biasa ini. Ini saya malah yang belajar dari Bu Isti nih. Kalau hmm, untuk tugasnya gimana Bu? Biar anaknya semangat lagi. Kemudian itu mengenai tugas yang saya berikan itu harus berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya pada hari itu, Bu. Jadi tidak terlalu banyak dan akan saya sesuaikan dengan profil belajar murid. Dengan harapan murid saya merasa senang dan semangat mengerjakan tugasnya. Luar biasa nih rencana Bu Isti ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Eh, ini gini Bu, selanjutnya komitmen Ibu ke depannya gimana nih? Begini Bu Fauzia, saya punya begini rencana. Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Menggunakan sumber belajar yang beragam untuk eksplorasi materi sehingga itu nanti murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada perasaan terpaksa, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Keren, mantap sekali Bu ya. Jadi kayaknya Bu Isti ini udah nemukan ya solusi yang tepat ya Bu ya. Gimana Bu? Dapat Ya, terima solusinya ya? kasih. Ya Bu, terima kasih Bu Fauzia atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin, begitu Bu. Semoga. Isti, semoga nanti rencana panjenengan itu berjalan ya sesuai dengan rencana. Tapi ngomong-ngomong, ini saya justru jadi penasaran nih, karena habis berbicara dengan Bu Isti, kira-kira nanti kalau Bu Isti sudah menerapkan metode model pembelajaran, SPK permainan, kira-kira anak-anak itu ada perubahan nggak ya? Lebih antusias atau enggak? Kapan-kapan sharing lagi gimana Bu Is? Ya, baiklah Bu, siap. Nanti saya akan Saya tunggu cerita ceritanya lagi di loh. minggu depan loh Bu. Nah, ya, saya akan bercerita dengan sangat ceria Bu minggu depan ya Bu ya. Sampai ketemu lagi Bu Fauzia Oke, di lain saya tunggu hari. ceritanya ya Bu. Iya, Nah, oke assalamualaikum Bu sampai Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ketemu lagi minggu depan, Bu. Iya, terima Terima kasih. kasih.